إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما تنفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. واعلم أن الذي يتناول الحرام والشبهات قل أن يوفق لفعل العمل الصالح. Ketahuilah bahwa orang yang mengkonsumsi makanan haram, wasyubuhat atau yang syubhat, qalla an yuwaffaq li fi'lil 'amal salih. Ini jawabnya. Jarang sekali dia akan diberikan taufik li fi'lil 'amal salih, untuk melakukan amal saleh. Qalla an yuwaffaq atau qalla an yuwaffiq li fi'lil 'amal salih. Jadi dalam tanda yuwaffiq berarti fa'ilnya Allah. Jadi orang yang mengkonsumsi makanan haram dan syubhat, atau orang yang melakukan perbuatan haram atau syubhat, maka jarang sekali dia akan atau Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa melakukan amal saleh. Jadi masih terbicara tentang haram dan syubhat. Jadi dalam berbicara tentang syubhat ini berarti dalam agama kita dianjurkan memiliki sifat wara istilahnya. Jadi wara ini tidak saja menjauhi hal yang haram, tetapi yang syubhat. Syubhat ini jadi sesuatu yang samar antara halalnya barang haramnya. Jadi merangkat bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Ini hadis ke-6 Arba'in An-Nawawiyah. Jadi sesungguhnya haram itu, yang halal itu jelas sebutnya dalam Al-Qur'an, jelas disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Wa innal haram bayyin, haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, di antara keduanya, antara halal barang haram, umurun mustabihat. Ini ada beberapa perkara yang termasuk mustabihat, yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat. Jadi rumun haram jelas tahu teh, halal si bahaya ini adalah barang syubhat ini. Nah, jadi dengan sindaknya bau jaga diri dari kalau makanan haram atau makanan yang syubhat. Mengenai pengarang ini, qalla an yuwaffiq li fi'lil 'amal salih. Dia atau Allah Subhanahu wa taala jarang bahkan tidak akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal kebajikan. Jadi teman-teman angkat pengarang, salah satu penghambat kita melakukan kebaikan itu adalah makanan. Jadi makanan yang bersumber dari makanan yang haram, bahkan yang syubhat. Jadi teman-teman berat melakukan ibadah,
Tapi sebaliknya ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang haram, ringan, enjoy, demen nih teh. Nah, berarti jelas sekali ungkap pengarang ini salah satu faktor dominan yang menyebabkan itu adalah makanan. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi makanan haram, bahkan yang subhat, semakin kecenderungan pegawaian ini tiba hal-hal sindayanian, hal-hal yang dibenci, hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Baliknya mereka sebelum ibadah malas, sembahyang malas, ngaji malas, atau ibadah-ibadah yang lain. Ini salah satu penyebabnya lagi sekali adalah faktor makanan. Nah, karena itu hendaklah kita berhati-hati dengan makanan ini. Wa in waffaqa lahu zahiran atau wa in wuffiqa lahu zahiran, andai pun dia diberikan taufik untuk melakukan amal saleh secara zahir, mungkin dia sering mengkonsumsi atau ngelorong barang haram atau pegawaiannya haram, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara zahir dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fala budda an ya'rida lahu min al-afatil batinah ma yufsiduhu alaihi. Tetapi pasti, jadi kata-kata la budda ini pasti akan ada penyakit-penyakit batin ma yufsiduhu alaihi yang akan menghancurkan atau merusakkan amal saleh tersebut. Jadi rajin dia beramal, padahal rajin yang gawe barang-barang si haram, barang sendiri kena, tapi tetap dia beribadah. Marangkat biasa dengan ini sering guyon, sembahyang rajin, ibadah rajin, nyolong atau maling rajin. Sebenarnya ini dua hal yang tidak bisa berkumpul menjadi satu, merangkon barang minyak. Jadi ngumbang-ngumbang termaksa kumpul dan bau, pasti pisah nih dalam diri ini. Kalau kelihatannya dia beramal saleh mengenai pengarang ini, maka amal salehnya itu pasti bahkan sebagian besar akan dihinggapi oleh berbagai macam penyakit hati yang akan menghancurkan amal saleh itu. Misalnya kal ujub, marafun ujub, waria dan riya. Ujub ini menganggap dirinya paling bagus, paling sugi, paling ingas, paling gagah. Ajum diingat, ujub ini paling berbahaya di antara penyakit batin. Kalah takabur, kalah riya, kalah sum'ah. Lamun riya ini kan ro'a, berasal dari kata ro'a, melihat. Jadi kita beribadah ingin dilihat sama orang lain. Sum'ah berasal dari kata sami'a, mendengar. Kita beribadah ngaji, ngebang, ingin didengar oleh orang lain. Dan sum'ah. Nah, ini kedua ini penyakit batin yang sangat berbahaya, tapi ada keterkaitannya dengan orang lain. Mudarat dengan layan buruk yang muncul. Karena seharapan adalah tahajum si dengan. Lamun sepi, lamun darat dengan, insyaallah bawi empan ibadah teh. Karena dia berharap seing harapan dengan sepi. Tapi ujub ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan barang dengan lain. Ite ngajum diri teh dalam batin teh. Pintar pun deh. Nah, jadi gagah, sugi. Jadi ini namanya ujub. Ujub itu berasal dari kata ajaba, ajaib, aneh, sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita nganggap diri itu sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan ndek teh bersuara, tapi ini suara batin teh nganu diri teh sugi bekas nih mancong pendeh kakak. Nah, ini paling samar ini. Nah, jadi ibadah kalau kita banyak mengkonsumsi atau pegawaian barang-barang haram, maka kelihatannya doang secara lahir kita rajin beribadah. Tapi yakinlah dengan pengarang ini bahwa ibadah yang kita lakukan itu pasti dihinggapi oleh penyakit-penyakit batin yang akan menggerogotinya, yang akan merusakkannya. Jadi sangat fatal sekali pengaruhnya. Karena
barang haram ini. Nah, karena itu kita harus ekstra hati-hati. Wa ala kulli hal. Jadi kesimpulannya, dalam kondisi apapun, falladzi ya'kulul haram amaluhu mardudun alaih. Jadi orang yang makan barang haram itu amaluhu mardud, amalnya itu tertolak. Jadi letene lah berbicara tentang tasawuf ini tertolak, ini dia mau apa? Apakah dia sah? Tetap sah. Sembahyang ini cukup rukun, cukup syarat, sah. Tapi sholat yang dilakukan itu hanya sebatas menggugurkan kewajibannya doang. Namun bicara pahala, berarti tidak berarti ini sama sekali. Namun berdagang, namun pegawai mau gaji tidak mau gaji sama sekali. Hanya menunaikan kewajibannya. Jadi menggugur kewajiban, gugur kewajiban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu darah batin itu sama sekali. Ini kan sangat disesalkan, sangat rugi. Jadi orang yang makan barang haram amaluhu mardud alaih. Jadi amalnya itu tertolak. Kenapa? Li'anna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Karena Allah itu tayyib, maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis arba'in, hadis ke-10 berarti yang pelai. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah maha baik dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik saja. Jadi lanjutan hadis ini, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Jadi Allah memerintahkan orang-orang beriman kita sebagaimana Allah memerintahkan para rasulnya. Apa yang perintah Nabi itu? Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Nah, jadi jelas sekali ayat ini. Jadi hai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Jadi sebelum kita beramal saleh, persyaratannya Allah sebutkan kulu minat thayyibat. Bagus-bagus sampai ngelorang apa-apa. Yang halal, bahkan hindari yang subhat, karena itu akan berpengaruh wa'malu salihah. Jadi tidak disuruh kita beramal dulu terus makan. Jadi bersihin diri teh. Ibadah itu kan kita mau mendekat kepada yang maha suci, yang maha bersih. Jadi bagaimana kita bisa mendekat kepada yang maha bersih kalau kita tidak membersihkan diri dulu? Tanding resepsi batur temereri doang, dia kesemal ngadu kelembing umum bagus, namun dia terikah dulu. Harus til, harus necis dulu, dia kesemal. Ini kita mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, masa dalam kondisi badan gemi dalam artian ya mengkonsumsi hal-hal haram. Nah, lanjutan hadis ini, wa dzakara ar-rajul yutilus safar. Jadi Rasulullah menyebutkan ada orang yang yutilus safar, melakukan perjalanan musafir yang sangat panjang, yang sangat jauh. Nah, yamuddu yadayhi sampai as'as akbar, dalam keadaan lusuh berdebu. Nah, ingat dalam hadis ini salah satu doa yang diterima Allah tanpa ditolak itu salah satunya adalah doa orang musafir. Nah, ini kata Rasulullah, ada orang yang musafir melakukan perjalanan sangat jauh, as'as akbar, jadi badannya lusuh. Para itu bahasa kita ke kembe wahyo saking lelahnya. Akbar, berdebu. Sambil yamuddu yadayhi qailan, dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Rasul, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Makanannya haram, kemudian minumannya haram, wa malbasuhu haram. Jadi pakaiannya juga dibeli dari uang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia juga diberikan makan dari barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi hadis ini jelas seolah-olah Rasul memberitakan kepada kita persyaratan doa, di mana Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, minta berdoa kepadaku pasti aku jawab.
pasti aku kabulkan doa kalian. Mustahil Allah pernah ingkar janji. Tapi kenapa berbulan-bulan, bertahun-tahun kita berdoa dan diterima-terima insya Allah? Padahal Allah sudah janji. Salahnya bukan ke Allah, karena mustahil. Salahnya lah itu. Apa salah kita berdoa? Nah, ini persyaratan pertama marokat Nabi berdoa. Fa anna yustajab lahu. Bagaimana doanya bisa diterima? Semua badannya ini bersumber dari yang haram. Jadi persyaratan doa diterima yang paling pertama itu adalah makanan. Nah, menariknya pengarang ini menjabarkan ya, wa bayanu dzalik, dan penjelasan hal ini. Kenapa bisa harus lekal barang halal doang apa diterima insya Allah Subhanahu wa taala? Annal a'mal, bahwa perbuatan itu, perbuatan kita semua, la yatasawwaru fi'luha illa biharakatil jawarih. Jadi perbuatan kita itu la yatasawwar, tidak mungkin terrealisasi dan mungkin arak pegawaian teh illa biharakatil jawarih, kecuali melalui gerakan anggota tubuh. Pastilah untuk pegawaian itu dasarnya adalah sumbernya gerakan, bergerak awak tendara dengan pegawaian mendoa momot. Dia naran pegawaian ini. Nah, jadi saran pegawaian ini gerakan anggota tubuh. Wa harakatul jawarih, sementara gerakan seluruh anggota tubuh ini ngene pengarang la tustata'u illa bil quwwatil muktasabah minal ghidha. Itu tidak mungkin bisa terwujud kecuali melalui kekuatan yang diusahakan minal ghidha, yang bersumber dari makanan yang masuk ke dalam perut besar. Ghidha ini makanan. Jadi gerakan ini, gerakan awak keselepune imena yang bahkan kedipan mata. Selepu ini bersumber lekan marangkon motor, bau bergerak, bau lekak, itu sumbernya adalah bensin. Nah, kita makanan ini, makanan yang menyebabkan selepu anggota tubuh itu bergerak. Nah, ini logika yang ada pengarangan. Fa in kana al-ghidha'u khabithan, kalau makanan itu sumbernya khabithan, makanan yang buruk. Jadi khabith keji maksudnya haram. Ini buruk. Kalau makanan yang kita konsumsi, yang kita makan itu bersumber dari barang yang haram, kanatil quwwah wal harakat al mutawallidah minhu khabithatan, maka akibatnya adalah kekuatan, jadi tenaga anteno, wal harakat, dan gerakan seluruh anggota tubuh kita, al mutawallidah minhu, yang lahir dari makanan tadi, khabithatan, pasti itu akan menjadi buruk. Jadi sumbernya haram, pasti kecenderungan gerakan kita, perbuatan kita mengarah kepada yang haram. Rokat sebru, lamun tenggawe haram, lamun tenggawe maksiat, enteng resene. Jadi demen itu pengaruh makanan. Tapi ketika kita diajak beribadah, tetap bersedekah berat, tetap bantu dengan, tetap sanggup. Dia temalik salat berjemaah, dia tahu. Kenapa bisa berat beribadah? Makanan ini jelas itu, otomatis. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridai beliau, berdua dengan ayah beliau Umar bin Khattab. Qala, Ibnu Umar berkata, "Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya." Andaikan kalian terus beribadah, hatta takunu kal hanaya, sehingga kalian itu seperti hanaya. Hanaya itu jamak dengan haniyah, membungkuk seperti busur. Kan busur panah ini melengkok ngene. Nah, jadi ini gambaran dan sembahyang, saking suwene sembahyang, saking kerangnya sembahyang jengke bungkok ya. Nah, ini kata Ibnu Umar, ande mek sembahyang sampai mek bungkuk seolah-olah mana, hatta takunu kal hanaya, seperti badan itu seperti seolah-olah busur panah. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan kalian berpuasa seolah-olah badan kalian itu kal autar, seperti
senar rakyat ini. Witer autar, senar rakyat ini. Maksudnya saking kerangnya berpuasa payah ya marangkun benang ini. Si saking payahnya. Lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwar'in hajiz. Maka Allah tetap tidak menerima ibadahmu itu illa biwar'in hajiz, kecuali kamu melakukan wara' yang hajiz, yang betul-betul bisa menghambat kamu dari sesuatu yang haram. Jadi hajiz itu bermakna mani', yang bisa menjaga kita. Pokoknya lah mendarat sifat wara' sekejik-kejik le iten dia terima marakat seperti ini. Dalam artian dia temu EPP, puasa dia terima telelah, dia temu EPP sekedar menggugurkan kewajiban. Sembahyang dia temu EPP darah bekasnya, lagi mencegah perbuatan keji barang mungkar dan baru. Wah itu bejulu gawe keji terus sembahyang, dia berfungsi sembahyang. Darah fungsinya. Nah hino kenene Ibnu Umar, timeme bungkok, timeme payah marak lidi, marak semat. Nah, ini bahasa itu. Dan terima sembahyang, dan terima puasa, kecuali kita memiliki sifat wara. Ingat wara ini adalah menjaga diri dari hal-hal yang haram, bahkan yang subhat. Ini orang wara. Berusaha, masalah itu gawe haram ino manusiawi, tapi kita sudah berusaha. Ndarak kan dengan dia berdosa kecuali Nabi maksum. Yang penting kita sudah berusaha. Jadi menghindarkan diri, menjaga diri dari makan yang haram, makanan yang subhat. Takut toh pada akhirnya mungkin keseleo itu, ketandekan, terpaksa kita makan makanan yang haram. Tapi bukan keinginan kita sama sekali. Nah ini beda masalahnya ini. Waruwiya marfu'an, ada diriwayatkan hadis marfu'. Marfu' ini maksudnya adalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi minta? Man ishtara thawban bi'ashri darahima. Jadi siapapun yang membeli satu baju seharga 10 dirham, wa fiha dirhamun min haram, sementara uang yang dipakai belanja itu di dalamnya ada 1 dirham, sumbernya adalah haram. Lam yataqabbalillahu lahu salatan ma dama alaihi syai'un minhu. Maka tetap Allah tidak menerima sembahyangnya dengan menggunakan pakaian itu. Madama alaihi syai'un minhu, selama ada barang haram itu dia pakai. Sedirham kan, 10 dirham begini. Kita beli kelembi 100.000, 10.000 bercampur kepeng haram, kepeng denesah atau palingan atau hasil tipuan. Allah tetap tidak menerima solat kita. Artinya sembahyang itu tidak fungsinya sama sekali. Tidak mau obeti sama sekali. Sedirham padahal, enggak 10.000, siwek 10.000 halal. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana hadza hukmu thawb alladhi ushru thamanihi min haram. Kalau ini akibat yang terjadi karena kita membeli pakaian itu hanya usur ini 1/10 thamannya, harganya itu dari barang haram. Ini akibatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunul hal law kana kulluhu kadzalik? Maka bagaimana kalau yang kita pakai belanja itu semuanya 100% haram? Bahkan ini sangat luar biasa sekali. Sekecil doang campurnya dengan barang haram atau kepeng haram, dan diterima insyaallah sembahyang teh. Jadi apalagi selepune barang palingan, kepeng 100.000 palingan selepune. Jadi bagaimana Allah bisa menerima? Jadi perhatiannya sangat-sangat mengerikan sekali. Jadi marak-marak bahasa kasar, marak-marak percuma jadi beribadah. Dalam artian percuma dan ditemu apa-apa, hanya sekedar menggugurkan kewajiban doang. Wa idza kana hadza
fil malbus, apabila ini terjadi akibat marah seburu ino fil malbus alladhi huwa ala zahiril jasad, itu pada pakaian di mana pakaian ini hanya ada menutup badan. Jadi itu hanya secara zahir nempel di badan, ngene akibatnya. Famadzanu bihi fil ghidha'i alladhi yatakhallal al-uruq wal awsal wa yusri fi sairil badan. Maka bagaimana menurut kamu? Jadi famadzanu bih, bagaimana zanmu, maksudnya bagaimana menurut kamu? Coba fil ghidha, kalau itu terjadi pada pakaian, ini kan pada makanan, ini pakaian. Darat campurnya pakaian ini le tubuh teh cuma melekat nutupin tubuh teh doang. Dah kene Allah tidak nerima salat itu. Bagaimana kalau makanan kaitannya barang haram ini dengan makanan yang terus bercampur dengan seluruh anggota tubuh teh. Jadi yatakhallal. Yatakhallal ini bercampur sudah. Al-uruq bercampur dengan urat nadin teh. Wal awsal, dan sudah bercampur dengan sendi-sendi tubuh kita. Wa yusri fi sairil badan, dan itu sudah mengalir di seluruh tubuh kita. Kan lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat dibandingkan hanya sekedar pakaian. Makanan ini makanya hati-hati. Jadi merupakan bahasa Rasulullah ini. Jadi makanan itu satu-satunya yang perlu pertama kali kita perhatikan. Dalam keterangan lain misalnya la Ihya Ulumuddin, nah itu lebih detail lagi, lebih mengerikan lah akibat dari makan haram ini. Pertama mengenai Imam Ghazali. Jadi lamun konsumsi barang haram kena lamunnya jadi kotoran doang, maaf, makanan jadi kotoran doang ini masih mending. Kan makanan ini ada jadi tubuh, jadi daging. Nah itu nanti yang akan menggerakkan tubuh ini untuk melakukan hal-hal yang haram. Tapi kata Imam Ghazali yang paling parah ini, yang paling benar-benar harus menjadi perhatian kita, makanan ini kalau menjadi sperma, terutama dengan keluarga, maka ini akan menjadi bakal anak dan menjadi anak. Anak itu kecenderungannya nanti melakukan hal-hal haram. Ini yang paling berbahaya. Saya maaf, anak jadi tukang tada, pemalingan, tukang minum. Saya tidak arah sejelek-jeleknya orang kalau dia masih beriman, timeknya jadi maling. Tidak mungkin, bahkan mustahil lah wataknya ini dia bercita-cita anaknya menjadi maling seperti dia. Darat dengan siapapun itu. Lamun masih sekejik doang iman pada dirinya, hatta dia perampok, tidak mungkin bercita-cita anaknya besok menjadi penerusnya. Peminum khamar sama, pezina, tidak mungkin melihat bahwa anaknya besok akan menjadi pezina. Nah, yang sangat luar biasa logika ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dengan kafir Quraisy, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kira-kira ngombe lah mau berzina. Jadi menurut dia ngombe lah mau berzina. Jadi Rasulullah berkata nampok arak semeton mek nina arak. Coba bayangkan, kira-kira semeton mek senina ini lah menarak dengan zinahnya ini ngombe perasaan mek. Kaget dia. Arak ini saya mek atau arak ini mek Messi. Coba bayangkan kalau ada laki-laki bejat datang anu bale mek, jadi menyetubuhi ibu mek, ini mek, gawe ne bibi mek, ngumbe perasaan mek, sampai nger-nger dengar kalimat Rasulullah ini, karena dia betul-betul membayangkan semetonnya senine ini gawe ne si dengan ini ne bibi ne. Oh, ini jawaban yang sangat brilian. Jadi Rasulullah tidak mengenai haram karena beliau kan tidak ngomong dengan sahabat si alim, jadi ngerawas barang, jadi pakai logika. Lamun mele berzina artinya ente gawe anak dengan, ini kebayang lamun anak mek tegawe, lamun edi mek tegawe, terus lamun ine mek tegawe sedengan, ngombe perasaan mek kenjering bulu nawak. Nah, jadi mereka seperti
Tidak ada seorang pun, apapun profesi dan pegawaiannya, secengih apapun, tidak mungkin dia berniat anaknya akan mengikuti dia. Tapi kita yang makan sering mengkonsumsi atau pegawaian haram, ini hati-hati kata Imam Ghazali. Seolah-olah sadar tidak sadar kita bercita-cita berusaha mencetak anak-anak yang seperti kita. Naudzubillah min dzalik. Maka ya ini jadi bahan pelajaran seleputilah terutama orang tua. Lamun anak teh sinda ian pegawaiane tetap kesili ya peringat, tapi tetap kita evaluasi diri. Salah lah. Jadi ya karena tidak sepenuhnya. Nah ini layak kisah Sayyidina Umar. Jadi ketika dengan ngelapor anak nengen-nengennya. Jadi cerita yang cukup panjang ini Sayyidina Umar seolah-olah menceritakan bahwa keneme anak doang arak letak gelar durhaka. Enggak. Bahkan yang tidak kalah banyaknya dengan toa durhaka. Dia yang melaksanakan kewajiban yang ngajar anak. Nah ini dengan toa durhaka. Nah ini hati-hati. Menitikan hafalan telakala ini anak durhaka. Jarang kita menyebut dengan toa durhaka. Nah, jadi ini kita hati-hati. Kursi. Wa'lam annal muharramat qisman. 10 menit. Ketahuilah bahwa hal-hal yang diharamkan dalam agama itu dibagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama, syai'un muharramun li'ainihi, sesuatu yang haram zatnya, kal maitati wad dami, seperti bangkai, darah, wal khamri, atau khamar. Ini terutama itu mazhab Syafi'i. Jadi setiap yang haram itu maka hukumnya najis. Jadi najis itu jelas haram. Wa nahwi dzalik, dan yang seumpama atau yang sama dengan bangkai, darah, khamar. Wa hadzal naw' la yahillu biwajhin minal wujuh. Nah, macam ini si haram zatnya ini la yahillu, itu tidak halal kita konsumsi, tidak halal kita ambil, kita tidak halal untuk dimakan, biwajhin minal wujuh, dalam kondisi apapun, dengan alasan apapun. Jelas haram karena ini zatnya yang haram. Illa indal ittirar, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, dalam darurat ini memang apapun. Jadi yang tidak boleh itu boleh. Illa madturirtum ilaih, itu bahasa Al-Quran, kecuali yaitu mudarat ke arah kaidah fikih. Jadi ad-darurat tubihul mahdhurat fi ibahatil mahdhurat. Jadi ad-darurat tubihul mahdhurat. Jadi kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang diharamkan. Nah, apa arti darurat? Wa huwa tawaqqufu baqa'in nafsil muhtarimah atau muhtaramah ala tanawulihi ma'a fuqdani ghairi. Jadi tergantungnya baqa'in nafsil muhtaramah, keselamatan, kekal ini maksudnya keselamatan jiwa seseorang. Tidak perlu terjemahan muhtaramah yang dihormati, karena jiwa itu memang dihormati, tidak boleh dibunuh. Jadi tergantungnya keselamatan jiwa seseorang ala tanawulihi, kalau dia mengkonsumsi barang haram itu, ma'a fuqdani ghairihi, sementara yang lain itu barang yang halal tidak ada. Fuqdan masdar lekan faqada, hilang atau tidak ada. Ma'a fuqdani ghairihi, serta tidak ada barang halal yang lain. Pokoknya satu-satunya makanan acong doang misalnya. Sementara itu tengah gawah makanan sehalan darah. Anden dek kalau orang kaken acong ini mati itu. Nah
ini boleh. Nah, ini adalah darurat. Nah, jadi darurat ini sebenarnya sangat luar biasa berat kondisi ini. Jadi ndak sekeji-keji itu kadang-kadang ini darurat, ini kanggo. Ini kadang-kadang salah kita menggunakan darurat, kata-kata darurat. Darurat ini pertama kaitannya barang keselamatan jiwa. Namun detenu ya, pokoknya mate wah itu barang diarak barang lain. Nah inilah menteh jauhan sekeji menteh PT arak barang halal selain di naran darurat. Ini kadang cakre tak ada barang halal jauh darurat wah ini wah angko wah ini naran darurat ini. Selama itu bawa mengusahakan barang halal lain tidak ada kata darurat. Nah ini pun darurat ini hanya sekedar menyelamatkan nyawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun tetokiak sekeji wah kenyang dalam artian urang wah itu mati. Nah cukup ino. Dendek terlena. Misalnya tokiak tu iya mai indih ngana. Berombok doang lain kedua kelina hukumna. Jerak halal tetap haram marah asli. Sekedar untuk menyelamatkan jiwa. Nah ini yang pertama, haram zatnya. Watsani halal fi nafsihi. Kal hinzati wal ma'i tahir. Yang kedua itu zatnya itu halal. Jadi al-hinzah wal ma' tahir seperti gandum atau air yang suci, walakinnahu mamlukun li ghairi, tapi itu milik orang lain, dimiliki oleh selainmu. Fala yazalu muharraman alaik, maka tetap itu haram atasmu, haram te kumbe-kumbe karena dengan epene walaupun halal secara zat, hatta yasira ilaika min wajhin sa'id fi syar'i, sehingga barang itu betul-betul menjadi sesuatu yang sa'id, boleh fi syar'i secara syarak. Jadi dibolehkan dalam syariat. Ngombe aku teh ada kanggo kalbai, misalnya lewat transaksi jual beli, belian teh wah halal. Wal hibah atau itu biang ngendeng, wal irth atau ini warisan lekan kan tua teh, atau warisan lekan semeton teh, wa nahwi dzalik dan lain sebagainya. Nah ini halal lagu dengan nepene tetap doang ditekan gua haram doang. Wa amma syubhat fahiya darajatun. Adapun hal-hal syubhat, nah ini intinya sebenarnya wara ini berbicara tentang syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mudah-mudahan ya tetap kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal mungkin lah untuk bicara tentang haram secara zat itu agak sulit dengan konsumsi, maaf bewi atau acong. Tapi pegawaian ini, nah ini yang apalagi zaman nengke ini. Jadi hari ini kita dituntut saking apalah, pokoknya dunia ini hampir kita anggap segala-galanya tanpa kita sadar. Kita sudah menjadi hamba dunia. Jadi lamun bicara tentang dunia mati-matian itu. Jadi sampai lamun telat sekeji aning kantor resah, telat sekolah resah, telat aning pekan 5 menit 10 menit doang resah. Seolah-olah ini dosa belik gawe teh. Tapi berbeda ketika telat sembahyang. Ndak ada telat tiba berjam-jam. Nah ini salah satu tanda bahwa kita ini sudah menghamba tiba dunia. Jadi kata para ulama, orang yang sudah menghamba kepada dunia kecenderungannya apa? Hampir dia kesulitan untuk membedakan mana yang haram, mana yang halal. Apalagi masalah syubhat, kurang lebih sekejik lah. Ya karena memang kita terlalu cinta dunia, sadar atau tidak, seleput kena. Nah ini jadi apalagi hari ini jadi tantangannya sangat luar biasa. Jadi kalau tidak kita berharap dengan rahmat Allah ini, kita kesulitan. Jadi ini doang harapan teh Allah merahmatkan narju
atas ajaran Rasulullah, Allahumma rahmataka arju, ya Allah hanya rahmatmu yang hamba harapkan. Fala takilni ila nafsi, jangan pernah engkau serahkan kepada diri hamba melakukan apapun itu, tarfata ain, walau hanya sekejap mata. Masan dengan si curhat ini dende bilin dikaji Allah, pokoknya dalam melakukan apapun bimbing ya Allah, arahkan. Nah ini doa ini bagus kita hafal ini, doa yang warid diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Wallahu a'lam. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafarah. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma amnin alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihhal ma'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkul alayk wa husnal dhanni bik wa amnin alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi'awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Iyyaka na'budu